Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmaer dari kelas PJKRK dengan NIM 2203015011201. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, pada kali ini materi yang saya akan bawakan yaitu bermain dan olahraga, sebuah kajian filsafat. Perilaku gerak yang dilakukan memerlukan hubungan koordinasi yang amat kompleks, cepat, dan halus dari fungsi neurofisiologis, anatomis yang menyatu dengan fungsi psikologis dalam hubungan fungsional yang amat teratur. Sesuai dengan ciri-ciri biologis, manusia sebagai makhluk yang mampu memperbarui energi dan melaksanakan daur ulang, mengatur diri sendiri, kemampuan untuk beradaptasi, serta mempertahankan keseimbangan atau homeostatis sebagai kata kunci untuk survive. Realisasi keterampilan gerak itu tidak dapat dicabik dan dipencilkan dari konteks lingkungan, sehingga terbentuk dalam aneka bentuk respon yang dihayati amat bermakna. Karena itu, gerak insan yang menjadi objek formal ilmu keolahragaan merupakan fenomena sosio-biokultural. Sebagai akibat, aneka aktivitas jasmani yang bermakna itu hadir di tengah kehidupan masyarakat, terkontrol di bawah restu nilai dan norma, di samping terikat langsung oleh kapasitas kemampuan biologik. A. Konsep dasar bermain atau play. Karya klasik Johann Huizinga Homo Ludens 1950 dalam filsafat olahraga memaparkan karakteristik bermain sebagai aktivitas yang dilakukan secara bebas dan sukarela. Berbeda dengan motif bermain pada anak yang dilakukan karena merupakan dorongan naluri yang berguna untuk merangsang perkembangan fisik dan mentalnya. Pada orang dewasa, bermain dilakukan sebagai kebutuhan, tanpa paksaan dan dilaksanakan karena orang mau melaksanakannya. B. Konsep dasar olahraga atau sport. Pada tingkat internasional sekalipun, para ahli dihadapkan dengan masalah dalam perumusan definisi olahraga, sehingga dijumpai definisi yang cukup beragam sesuai dengan sudut pandang disiplin ilmu keolahragaan yang ditekuninya. Memang tidak akan dijumpai definisi yang paling memuaskan, karena karakteristik olahraga yang kian lama kian kompleks, baik ditinjau dari jenis kegiatannya yang semakin beragam, penekanan tujuan yang ingin dicapai maupun konteks lingkungan sosial budaya tempat pelaksanaannya, dan bahkan sebagai fenomena yang serba kontradiktif. Meskipun karakteristik olahraga amat kompleks, tidak seperti pandangan Lenz 1980 atau Wittgenstein 1967 yang menyatakan tidak ada persamaan umum tentang gambaran karakteristik dalam istilah olahraga, maka Hegel 1988 yang menggunakan pendekatan sosiologi Verhältnismäßigkeit dan hermeneutik mengungkapkan bahwa masih dapat diidentifikasi karakteristik umum atau common denominator istilah olahraga. Olahraga itu sendiri pada hakikatnya bersifat netral, namun masyarakatlah yang kemudian membentuk kegiatannya dan memberi arti bagi kegiatan itu. Karena itu seperti di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuannya, kita mengenai beberapa bentuk kegiatan olahraga seperti 1. Olahraga pendidikan untuk tujuan bersifat mendidik. 2. Olahraga reaksi untuk tujuan yang bersifat rekreatif. 3. Olahraga kesehatan untuk tujuan pembinaan kesehatan. 4. Olahraga rehabilitasi untuk tujuan rehabilitas. 5. Olahraga kompetitif untuk tujuan mencapai prestasi setinggi-tingginya. Pengalaman yang bersifat manusiawi itu dialami dalam dunia kehidupan nyata, sehingga eksistensi kegiatan olahraga pada hakikatnya
merupakan bagian dari kehidupan. Karena itu, pemahaman terhadap esensi olahraga dibatasi oleh hubungan antara 3 faktor, yaitu alam, budaya, dan individu. Hegel 1992. 1. Olahraga sebagai subsistem bermain. Berbeda dengan bekerja, dalam berolahraga, kita tidak ingin segera mencapai tujuan, karena cenderung mengulang-ulang gerakan yang dianggap memperkaya diri kita. Bekerja pada umumnya dilaksanakan tidak untuk memenuhi kebutuhan materi. Hegel 1992. Berbeda pula dengan ciri ketidaksungguhan dalam bermain. Unsur kesungguhan dan perjuangan konfrontasi atlet dengan tujuan menjadi ciri yang amat jelas dari olahraga. 2. Gambaran struktural spesifik olahraga. Aktivitas dalam olahraga memiliki perbedaan dengan dunia bermain dan berbeda pula dengan kategori ludik lainnya. Misalnya, permainan faktor kebetulan seperti main domino, permainan faktor intelektual seperti catur atau teater. Terutama dalam gambaran struktural dan faktor-faktor yang berpengaruh yang membentuk kerangka spesifik olahraga ditandai dengan bentuk-bentuknya yang khas. 3. Fokus pada gerak dalam pelaksanaan olahraga. Ciri utama dalam kegiatan olahraga adalah orientasi fisika dalam konteks ini seperti aspek motorik, daya tahan, kecepatan, kekuatan, dan keterampilan yang merupakan unsur inter dari kegiatan olahraga, misalnya Louis Beltrade des Dussauds, Sportbundes 1985, Major 1981, dalam Hegel 1992. Karena itu, kegiatan olahraga itu selalu menampakkan diri dalam wujud nyata hadiran fisik, peragaan diri secara sadar dan bertujuan disertai dengan penggunaan alat-alat konkret seperti bola, raket, dan lain-lain. 4. Realitas olahraga. Pendapat para ahli tentang olahraga seperti dikemukakan tadi, seperti kabur dan bertentangan dengan realitas bermain pada umumnya, misalnya Louis McPherson dan Kenya 1978 dalam Hegel 1992. Perilaku dalam olahraga sering digambarkan bukan hanya bersifat artifisial, kuasi-estetik, imajiner, dan ilusi, namun sebaliknya, sebagai kegiatan real dan asli. Namun demikian, keterlibatan seseorang dalam olahraga biasanya tidak semata-mata terpaku mengikuti peranan yang telah ditetapkan dan terpeleset di balik topeng fiksi. 5. Penampilan dan prestasi dalam olahraga. Olahraga pada dasarnya tidak selalu mengacu pada maksud dan tujuan eksternal, seperti halnya semua bentuk permainan. Kegiatan itu diwarnai oleh drama dari setiap gerak. Karena itu, upaya untuk mempertahankan unsur ketegangan sebagai titik tengah antara kondisi yang membosankan dan tuntutan yang berlebihan merupakan komponen absolut dari ciri dunia olahraga. 6. Dimensi sosial dalam olahraga. Dunia olahraga dipengaruhi oleh hubungan antara struktur tanpa memandang bentuknya. Lain halnya permainan imajiner yang pada dasarnya memperkenankan pemain untuk sepenuhnya masuk ke dalam dunia khayalnya sendiri. Baik, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu inti dari kegiatan dalam keolahragaan adalah main. Pendidikan jasmani, olahraga, rekreasi, tari, dan gerak insani, semua kegiatan tersebut memiliki ciri yang sama, yaitu mengandung kegiatan fisik berbentuk permainan, berusaha untuk selalu lebih baik dilakukan dengan semangat kesatria. Baik, mungkin itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.